Assalamualaikum Sobat Football United. Andy Mitten ini memiliki beberapa update pendapat mengenai nama-nama yang menurut gua dikaitkan dengan Manchester United. Bukan hanya beberapa nama ini dikaitkan bukan hanya untuk musim panas nanti ya, tapi bahkan dari musim panas tahun lalu pun juga ketika situasi dengan Erik ten Hag masih belum pasti. Pada saat itu, bukan tahun lalu tapi 2 tahun yang lalu berarti ya. Ini juga sempat ada kaitannya dengan Manchester United. Thomas Tuchel merupakan salah satu nama. Di samping ada juga De Zerbi dan nama-nama lainnya. Andy Mitten ini mengatakan bahwa kenapa sih, alasan apa sebenarnya Thomas Tuchel ini tidak menjadi manajer dari Manchester United ya. Dia mengatakan, saya mendengar 2 versi dari hal ini. Bagi Sobat Football United yang belum mengetahui siapa itu Andy Mitten ini adalah seorang jurnalis dari The Athletic yang memang sangat spesialis banget untuk Manchester United. Kredibilitasnya sangat tinggi sekali. Dia juga editor dari fanzine Manchester United, United We Stand. Jadi ya, dia sumber-sumbernya sangat kredibel, sehingga informasi-informasinya pun juga menurut gua luar biasa, bisa dikatakan mungkin akurat ya. Saya mendengar 2 versi dari hal ini. Satu diantaranya adalah dia adalah favoritnya dan sisi keuangan bukan jadi masalahnya. Dia memiliki 2 anak perempuan dan pada saat itu dia belum siap ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan seperti menjadi manajer Manchester United pada saat itu. Ini merupakan pekerjaan yang sulit dan berada pada tahapan yang sulit juga di kehidupan dari Thomas Tuchel pada saat itu, sehingga dia tidak siap, katakanlah seperti itu. Mungkin lebih karena alasan personal ya. Dan saya juga diberitahu nih Andy Mitten ya, atau mendapatkan informasi bahwa Manchester United ini sempat ya ada situasi yang berbeda-beda dengan sumber yang berbeda-beda pula. Disebutkan bahwa Thomas Tuchel ini merupakan target nomor 1 bersama dengan De Zerbi yang selanjutnya pindah ke Marseille. Dan kenapa De Zerbi ini tidak menjadi manajer dari Manchester United? Ada situasi pada saat itu ya, ataupun juga masalahnya, tantangannya adalah lebih ke situasi finansial. Dia menginginkan sesuatu yang terlalu banyak dari sisi keuangan, lebih dari angka yang Manchester United ingin bayarkan, dan itu merupakan masalahnya. Dan gue sangkut pautkan juga ya, sekaligus dari nama-nama lain terkait dengan Manchester United yang dihubungkan dengan nama-nama seperti Thomas Tuchel, Luis Enrique, ataupun Julian Nagelsmann. Andy Mitten mengatakan nama-nama besar di dunia sepak bola akan dihubung-hubungkan dengan pekerjaan di Manchester United. Kita berbicara di akhir Januari, di mana saya memiliki keyakinan ya, dan juga bukti yang belum ada saat ini kalau Manchester United sudah memulai proses untuk mendatangkan nama-nama tersebut, seperti kayak Thomas Tuchel, Luis Enrique, Julian Nagelsmann, ataupun juga Roberto De Zerbi. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Andy Mitten, ternyata misalnya kayak kenapa De Zerbi tidak jadi bergabung di Manchester United, lalu juga Thomas Tuchel ini menarik ya, karena Thomas Tuchel, gue ingat betul, bahkan sudah ada meeting yang dilakukan di Monaco kalau tidak salah, bahkan kalau tidak salah juga bertemu langsung dengan Sir Jim Ratcliffe. Dan pada saat itu nampaknya memang arahnya akan ke sana, tapi ternyata dibatalkan. Dan De Zerbi pun juga tidak jadi dengan alasan yang berbeda, sehingga akhirnya Manchester United sempat juga mencari nama-nama lain sebelum putar balik kembali lagi ke Erik ten Hag. Nah, pertanyaannya selalu adalah apakah mungkin misalnya Manchester United akan mengejar kembali nih nama-nama yang tadi disebutkan. Misalnya Luis Enrique jelas ada kemungkinan untuk selesai di PSG, walaupun Fabrizio Romano mengatakan peluangnya justru sebaliknya ya. Artinya memang PSG ini memiliki dengan Luis Campos misalnya, dan juga pemilik dari Qatar
lebih ingin membangun sebuah project yang jangka panjang, yang sustainable bersama juga dengan Luis Enrique. Jadi mungkin nama Luis Enrique ini, kalau dari apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, nampaknya peluangnya tidak cukup besar, walaupun pastinya akan dikaitkan dengan Manchester United. Tapi nama-nama lain misalnya seperti kayak Julian Nagelsmann ya, nanti pastinya akan dihubungkan juga dengan Manchester United, walaupun ada kabar lain yang mengatakan bahwa Julian Nagelsmann ini bisa jadi juga akan diperpanjang oleh tim nasional Jerman setelah Piala Dunia. Ini merupakan sebuah kemungkinan juga. Dan Thomas Tuchel serta De Zerbi, nama yang tentu saja Ineos sudah sempat melakukan proses sebelumnya. Apakah ada kemungkinan untuk kembali lagi didekati? Hal tersebut menurut gue sangat-sangat mungkin terjadi juga, di mana ya Thomas Tuchel terutama ya, ternyata alasannya pada saat itu bukan alasan teknis, tapi lebih ke alasan personal, di mana dia belum siap ya kan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dengan tekanan yang besar pada saat itu. Tapi melihat saat ini dia mengambil pekerjaan sebagai pelatih tim nasional Inggris, di mana tekanannya juga tidak sedikit, maka gue asumsikan secara personal dia sudah siap nih. Mungkin Manchester United datang di situasi yang tidak pas pada saat itu. Nah, apakah misalnya bisa jadi dia akan berputar kembali? Menurut gue ketika nanti Ineos mencari nama mendekati musim panas, asumsi gue Thomas Tuchel akan menjadi pertimbangan lagi. Tentu saja ini akan melihat keadaan dengan tim nasional Inggris ya. Tapi gue yakin ya karena pada saat itu tidak jadi karena alasan personal, dan nampaknya alasan personal itu sudah bukan masalah lagi sekarang. Buat gue sih ada kemungkinan akan ke arah sana. Sementara kalau gue lihat misalnya Julian Nagelsmann ya, balik lagi, ternyata kontraknya ini sampai dengan tahun 2028. Kontraknya dengan tim nasional Jerman. Jadi Manchester United harus membayarkan uang tebusan lagi ya kan. Karena memang diharapkan dia ini akan menjadi pelatih timnas untuk 2 major event, Piala Dunia dan juga Euro tahun 2028. Dan gue ingat betul nama Julian Nagelsmann ini juga menjadi favorit di beberapa legenda Manchester United. Nah, ini menarik menurut gue. Dan dari situ gue juga melihat Thomas Tuchel ya. Balik lagi sebentar ke Thomas Tuchel. Kontraknya ternyata memang hanya sampai ke Piala Dunia. Menarik ya, dia dikontrak tahun 2025 dan akan selesai setelah Piala Dunia tahun 2026. Dengan objektif ataupun tujuannya adalah memenangkan Piala Dunia tahun 2026. Jadi ketika nanti misalnya Inggris tidak menjadi juara dunia, akan ada evaluasi, dan dari evaluasi itu akan mengalir ke keputusan apakah Tuchel akan diperpanjang atau tidak. Dan ketika itu apakah Manchester United akan mengintip peluang ya untuk bisa mendapatkan Thomas Tuchel misalnya. Ya ini kalau gue nilai, gue tidak ingin berbicara terkait dengan apakah dia cocok atau tidak. Gue ingin berbicara terkait dengan kemungkinan manajemen Manchester United bergerak ke arah sana. Menurut gue ini merupakan sebuah kemungkinan, dan gue menilai dari sisi teknis, artinya negosiasi, justru yang paling sedikit mungkin kemungkinannya dibanding dengan Thomas Tuchel adalah De Zerbi. Karena De Zerbi tadi disebutkan oleh Andy Mitten, ada situasi keuangan ya, yang dia nampaknya ketika bernegosiasi meminta angka-angka yang dinilai oleh Manchester United terlalu tinggi, sehingga Manchester United akhirnya tidak berlanjut dengan De Zerbi. Semisal pada saat itu De Zerbi menyodorkan angka-angka yang lebih masuk akal, mungkin Manchester United akan menerimanya. Bagaimana misalnya sekarang kalau De Zerbi justru menurunkan angkanya dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan di Manchester United, ya menurut gue berarti kredibilitas dari sang De Zerbi sendiri, Roberto De Zerbi, akhirnya dipertanyakan ya kan, bahwa ada idealisme yang dia harus kurangi nih ya kan. Di samping biasanya sih kalau dari proses negosiasi yang sudah ada, lalu masalah terbesar adalah situasi finansial,
mungkin tidak akan, kalaupun akan dimasukkan ke daftar juga tidak akan dijadikan prioritas menurut gue. Dan dari keadaan saat ini yang disebutkan oleh Andy Mitten, segalanya masih bisa terjadi ya, karena Manchester United sendiri pun juga disebutkan belum ada pendekatan, belum ada proses terhadap nama-nama yang tadi disebutkan itu. Termasuk misalnya Michael Carrick, tentu saja seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano dan gue sampaikan di video sebelumnya, memang juga masih memiliki peluang, dan itu akan sangat bergantung di mana dia akan membawa Manchester United ya di akhir musim nanti, bagaimana dia membawanya, dan tidak kalah pentingnya juga bagaimana rencana selanjutnya. Jadi akan ada 3 hal itu. Apa yang dia dapatkan, bagaimana dia dapatkan, lalu selanjutnya seperti apa. Karena gue pikir kalau dia diberikan keputusan hanya berdasarkan apapun yang didapatkan akhir musim nanti, Eropa atau tidak Eropa, tidak ideal menurut gue, bahkan tidak bijak ya. Karena tugas dia ada sampai musim ini, dan segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk musim ini. Untuk musim depan, hal baru lagi. Butuh rencana baru, butuh pertimbangan baru, butuh banyak hal-hal juga yang akan atau harus dikerjakan yang bisa jadi tidak sama dengan yang dilakukan musim ini, sehingga harus ada penyesuaian lagi. Dan apakah bisa bersinergi dengan rencana manajemen, ini juga penting sih menurut gua. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Kabar-kabar tadi yang disebutkan, bagaimana? Ada pendapat lain seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.